Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Konilaia, seorang mahasiswi dari Universitas Quality Brastagi, Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. NPM saya 23150-2001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas TPT training saya yang bertema atau berjudul Peran Guru dalam Kelas Inklusif. Sebelum membuat video ini, saya sudah belajar tentang apa itu kelas inklusif dan apa itu pentingnya peran guru dalam kelas inklusif tersebut. Dan berikut adalah penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian apa sih itu kelas inklusif, kita harus tahu bahkan khususnya di negara Indonesia banyak murid-murid atau peserta didik yang malas saat belajar atau juga bahkan malas datang ke sekolah. Itu dikarenakan sebagian besar bukan karena mereka malas belajar, tapi karena suasana kelas, proses suasana belajar mengajar saat mereka belajar itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu diciptakanlah kelas inklusif. Apa itu kelas inklusif? Kelas inklusif itu adalah kelas atau ruangan belajar mengajar yang menerima semua peserta didik tanpa memandang perbedaan mereka, mulai dari perbedaan sosial, perbedaan emosional, perbedaan fisik, perbedaan latar belakang budaya, dan latar belakang keluarga. Dan maka dari itu, peran guru dalam kelas inklusif ini sangatlah penting. Dari yang saya telah pelajari, saya menyimpulkan ada 5 peran guru dalam kelas inklusif yang sangat penting dan saya akan jabarkan sebagai berikut. Peran guru yang pertama adalah sebagai perencana pembelajaran yang adaptif. Guru bertugas menyusun rencana pembelajaran yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap siswa. Hal ini berarti materi, metode, dan tujuan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan keragaman kemampuan siswa. Guru tidak hanya merancang satu cara belajar saja, melainkan menyediakan berbagai pendekatan sehingga semua siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Contohnya, ketika guru memberikan tugas, siswa dibebaskan mengerjakannya dengan cara yang mereka sukai. Misalnya ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya membicarakannya secara lisan, ada yang sukanya juga menggambarkannya secara visualisasi. Peran ketiga yaitu sebagai pencipta suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Guru berperan membangun suasana kelas yang penuh rasa hormat, saling menghargai, dan tidak ada perundungan atau perbedaan perlakuan. Guru menanamkan sikap bahwa setiap orang yang berbeda itu
adalah kekayaan yang patut dihargai. Dengan demikian, setiap siswa merasa aman, diterima, dan memiliki rasa percaya diri untuk berkembang. Guru harus membangun suasana kelas itu aman dan menyenangkan. Mendidik mahasiswa dan para pendidik mereka, para orang yang mereka didik itu bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar dan hal yang indah, terutama kita di Indonesia yang beragam suku dan budayanya. Guru harus membiasakan siswa untuk tidak saling mengejek dan saling menghargai, saling membantu ketika ada teman yang merasa kesulitan dalam belajar, karena kita tahu IQ atau kemampuan rata-rata belajar para murid di dalam kelas itu tidaklah sama. Dengan begini, tidak ada yang merasa terkucilkan. Peran guru yang keempat adalah sebagai pengamat dan penilai yang objektif. Guru senantiasa memantau perkembangan setiap siswa secara individu per individu, tidak membandingkan satu siswa dengan siswa yang lainnya. Penilaian pun dilakukan dengan cara yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa, sehingga kemajuan yang dicapai dapat terukur dengan adil dan akurat. Karena kita tahu banyak siswa yang kebutuhannya itu berbeda-beda, terutama yang fisiknya juga berbeda, seperti yang buta atau yang tuli dan lain sebagainya. Ada juga yang aktif dan ada juga yang kalem. Nah, dalam hal ini kita harus menilai murid itu individu per individu, tidak membandingkan mereka. Kita harus menilai mereka dan memberikan mereka pujian sesuai kemampuan mereka, dan membandingkan mereka itu tingkatannya itu naik dari mereka yang dulu dengan mereka yang sekarang. Misalnya, murid yang dulu tidak percaya diri mulai menjadi percaya diri lagi. Murid yang dulu tidak bisa tenang duduk di bangku saat mendengarkan teori, dia mulai tenang karena akan ada pelajaran praktek di berikutnya setelah teori ini. Karena dia akan serius mendengarkan teorinya, agar di pelajaran praktek nanti dia bisa merealisasikannya secara nyata dengan lancar. Nah, dengan seperti ini kita bisa menilai mereka individu per individu, karena kita tahu setiap kemampuan belajar siswa itu sangatlah berbeda. Jadi kita tahu IQ mereka juga berbeda-beda. Jadi saat kita menilai mereka, kita menilai mereka secara individu, jangan bandingkan mereka dengan yang lain, karena jelas kebutuhan dan kemampuan mereka itu jugalah berbeda-beda. Dalam poin ini, guru harus membuat penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa, atau saat kalau mereka itu tidak terlalu bisa menangkap pelajaran yang mereka pelajari dengan cepat banding dengan teman-temannya, kita harus menambah jam temu dengan murid itu, memberikan mereka perhatian yang lebih khusus lagi setelah jam pelajaran selesai, sehingga dalam kelas inklusif tidak ada perbedaan kepada dari murid yang bisa menangkap pelajaran dengan cepat dan murid yang lebih lambat menangkap pelajaran, sehingga tidak ada dalam kelas yang merasa terkucilkan dan semua pelajaran bisa mereka tanggapi dengan baik. Peran kelima guru dalam kelas inklusif adalah sebagai penghubung dan kerjasama. Guru menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, tenaga pendidik lain, tenaga ahli, serta pihak sekolah. Hal ini penting agar pendekatan yang dilakukan sekolah sejalan dengan pendekatan yang diterima siswa di rumah, sehingga perkembangan siswa dapat berjalan lebih maksimal. Contohnya seperti membuat grup untuk orang tua yang berada di kelas yang kita ajari, dengan meminta nomor orang tua dari siswa yang bisa dihubungi. Kita juga sering berbicara atau berkomunikasi atau bahkan membuat grup kepada guru-guru yang lain juga yang mengajar di kelas itu, dan kepada tenaga kerja lainnya seperti dari pihak sekolah, dan misalnya juga anak yang berkebutuhan khusus dalam fisiknya, seperti misalnya mereka mempunyai penyakit tertentu, kita juga bisa berhubungan baik dan kerjasama dengan tenaga ahli mereka.
Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa saling berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam lingkungan hidup atau lingkungan belajar mengajarnya di luar daripada sekolah, sehingga kita dapat tetap bisa memantau perkembangan setiap murid kita, terkhususnya yang berkebutuhan khusus. Dan dengan kita selalu berkomunikasi lancar terlebihnya, terkhususnya kepada uh, uh, orang tua para siswa, kita bisa bekerja sama dengan para orang tua siswa untuk mendidik mereka dengan cara yang sama dan tidak ada perbedaan cara mendidik di rumah dan di sekolah sehingga mereka bisa belajar dengan tetap konsisten. Nah, itu saja yang bisa saya jabarkan tentang peran guru dalam kelas inklusif. Dari sini kita tahu bahwa peran guru itu sangat penting dalam kelas inklusif. Peran guru dalam kelas inklusif tidak hanya sebagai pengajar pengetahuan kepada murid-murid, tapi juga membuat murid-murid merasa tidak tertinggal dalam belajar dan mereka bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan merasa dihargai. Itu saja. Jika ada saya salah tutur kata dan salah pengucapan dan semua kekurangan saya minta maaf dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih, saya Cynthia Konila Iya. Sampai jumpa di video berikutnya.